Saya setuju kalau sekiranya ada orang boleh buat bermacam-macam isu, kita kena adakan di setiap negara di Malaysia ini. Kena ada, dan insyaAllah saya percaya tenaga-tenaga yang ada ini yang sebagai di hadapan, dan kita juga sebenarnya sama-sama mana-mana yang sebagai guru kena berperanan menyampaikan, mana-mana sebagai imam-imam yang boleh berperanan kena menyampaikan, ustaz-ustaz yang mengajar di masjid-masjid dan surau-surau kena sampaikan. Jadi kalau ini boleh dilakukan, saya rasa kita dapat boleh membendung. Sekarang ini memang dah tersebar, yang dah terkena, kita doa Allah mahdihim. Moga Allah sebelum mereka mencari nafas yang terakhir itu dicabut, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka. Kemudian yang satu lagi ialah yang saya ingin cuba sampaikan, kongsikan bersama, ialah bila kita dalam berhadapan dengan perkara-perkara seperti ini, pada majelis tadi, bahawa bila ditanya tadi Islam yang mana benar, Ustaz Muhammad Kutub ketika beliau pertama kali berhadapan dengan pemikiran orientalis, beliau menulis kitab Syubhat oleh Islam. Dr. Subha'i pun As-Sunnah wa Makana Fuhabul Islam, dan dia pula membawa pandangan-pandangan Ghazali di antaranya. Jadi Ustaz Muhammad Kutub selepas itu menulis satu buku lagi. Dia mengatakan bahawa sebenarnya pendekatan yang kita buat dengan menjelaskan kekeliruan ini dari aspek dakwah tidak berapa tepat, walaupun ketika itu memang terpaksa, tapi sebenarnya kita dalam menjelaskan kepada masyarakat inilah Islam. Bila ini sudah dijelaskan Islam, yang lain daripada itu apapun namanya bukan Islam. Jadi di antara buku yang beliau telah tulis, mungkin ada yang sudah diterjemahkannya, La ilaha illallah aqidatul wa syari'atul wa minhajul hayat. Di dalam sana ada muqtada al-aqidah, muqtada al-syari'ah, muqtada al-akhlaq, muqtada al-fiqh, wa muqtada al-ilm. Semua ini bukan sekadar untuk menjadi suatu peranan, tapi harus direalisasikan dalam kehidupan manusia. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Sahibul Fadilah Ustaz Zainal Arifin. Seterusnya mungkin daripada Muslimat, tunggu-tunggu, silakan. Ini peluang terakhir ni. Ya, silakan. Bolehlah ambil tempat pengurusi sekejap. Pengurusi rehatlah seketika. Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafizah dari Gombak. Soalan saya yang pertama, saya pernah terdengar sebelum ni istilah tentang Islam contemporary. So, boleh tolong jelaskan Islam contemporary dan apa beza dengan Islam liberal? Soalan saya yang kedua, apakah batasan-batasan ijtihad yang dibenarkan dalam Islam? Kalau kita terlampau terbuka, kita akan tergolong dalam Islam liberal. Kalau kita terlampau tertutup, kita akan tergolong dalam orang-orang yang cungut. So, boleh jelaskan? Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada Nurul Hafizah. Jadi nampaknya setakat itu sahaja soalan-soalan daripada saudara-saudara penonton, ya. Jadi kita dengar pula hujah-hujah daripada ahli-ahli panel. Saudara Admin terlebih dahulu, silakan. Ya, saya kurang setuju ya kalau firqah di Indonesia sudah tidak ada lagi yang selamat ya. Saya bisa tunjukkan dari yang keras sekali sampai yang lembut, yang benar, banyak masih banyak. Ada Al-Irsyad, ada IKADI, Ikatan Da'i Indonesia, kemudian ada Persis ya, dan ini masih banyak lagi kawan-kawan yang di beberapa firqah di salaf, salafiyah banyak, yang Habib Rizik lain sebagainya banyak yang masih selamat dan benar.
Ya, itu untuk ininya lah. Dan alhamdulillah, dan di NU pun bukan semua. Jadi Nahdlatul Ulama semuanya seperti begitu, tidak. Kemarin ketika Mu'tamar misalnya, ketika hermeneutika itu nak dimasukkan sebagai sebuah keputusan resmi, itu banyak penentangan dari kawan-kawan saya juga di situ, dan alhamdulillah ditolak. Jadi hermeneutika tidak jadi dipakai sebagai ajuan untuk mengeluarkan fatwa lain sebagainya. Begitu juga di Muhammadiyah, ketika pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri itu mau diadopsi sebagai metodologi untuk majelis tarjih misalkan, teman-teman di Muhammadiyah yang benar itu menolak juga. Jadi kita sekarang yang kalau bicara itu NU yang benar, Muhammadiyah yang benar. Jadi banyak masih, cuma memang kalau secara media teman-teman itu masih kurang expositionnya. Sebab yang TV di Indonesia pun beberapa saham itu ada yang sudah dibeli oleh Soros, lain sebagainya ya. Jadi Indonesia itu banyak bangunan-bangunan tinggi itu sudah multinasional, bukan lagi milik bangsa Indonesia, sudah dibeli. Yang kemarin ini ada aspek dengan ekonomi saya kurang paham, tapi Satelindo, satellite, handphone lain sebagainya itu banyak yang sudah multinasional punya, bukan lagi milik bangsa Indonesia. Nah itu jadi masalah, termasuk ya acara TV begitu luar biasa rusaknya, dan kemudian yang lebih parah itu ya ulama-ulama su juga banyak, itu yang yang membela kemungkaran-kemungkaran, dan itu yang lebih besar yang kita hadapin. Artinya kalau seseorang tidak sholat itu mungkin dia nifak ya, tapi kalau mengatakan sholat itu tidak wajib misalnya, atau yang mungkar itu adalah batil, itu yang lebih berat. Yang mungkar dibetulkan. Jadi yang seperti Roy misalnya, sholat dalam dua bahasa bahkan dibela itu adalah perbuatan yang betul. Nah ini yang masalah. Haji misalkan tak perlu lagi ke Mekah misalnya. Di Sulawesi itu ada masyarakat yang primitif misalkan, mereka tak sanggup untuk pergi ke haji mengeluarkan duit, jadi mereka tawaf di situ buat sendiri. Nah itu betul. Nah kalau itu dikatakan salah, itu berarti tidak bil hikmah. Itu tafsir entah kemana, itu takwil bait itu. Tidak sesuai dengan local wisdom, tidak sesuai dengan budaya adat setempat. Dan itu kalau kita mengatakan itu salah, apalagi mempermasalahkan tidak sesuai dengan human rights, nah itu jadi masalah. Dan itu ada NGO yang khusus untuk mengangkat masalah itu. Jadi ada Islam Sasak misalnya, ada sebuah buku itu Islam Sasak, sholat itu 3. Nah, itu kan masalah itu. Nah itu dari permainan media, dari finance, dari apa, itu memang kita juga menilai kuat itu, dan dari bantuan luar. Nah dan dari bantuan Timur Tengah ya, entah setelah September 11 ditutup, di sini ditutup, di sini dibuka. Nah itu yang jadi makin tak imbang ya. Nah ini besar ini bukan hanya disebabkan besar sendiri, tapi karena memang dibesarkan. Jadi seperti banyak sekali yang penulis itu bukan mendapat duit daripada newspaper yang dibagi duit. Ada satu NGO Islam di Solo itu dia minta 5 juta rupiah saja untuk buat sebuah seminar kepada Asia Foundation. Bukan 5 juta yang dibagi, 50 juta. Tapi lepas itu program dia, isi acara dia, pembicara dia, itu memang di set lah sama Asia Foundation, bukan lagi komite, tapi dibagi lebih. Jadi macam-macam, saya tak tahu masalah hubung kait TAF dengan Big Boss atau apa, saya tak paham lah. Saya tahu yang sedikit intellectual issue saja. Kemudian yang Islam Tulen juga saya pikir sederhana sekali juga ya. Kita tak perlu pening jadi Islam itu yang mana. Ya buniyal Islam wala khomsin misalnya. Yang apa yang kita ketahui, sholat ya memang 5 waktu yang wajib. Kalau ada yang buat sholat jadi 3 misalnya, atau yang haji setahun sekali menjadi 3, atau yang kita tak pernah tengok perempuan tiba-tiba jadi imam dan khotib sholat Jumat. Ini Islam sudah al-yauma akmaltu lakum, dan kita tak boleh menambah-nambah hal-hal yang sudah memang
jelas dan dari dulu, dan al-ma'lum minad-dini bidarurah, itu yang telah dikatakan oleh para ulama. Yang orang yang jahil pun tahu Al-Quran ini adalah benar. Tiba-tiba ada yang katakan, tak, Al-Quran ini ada masalah, hadis kita ini ada masalah, tak ada yang sebenarnya hadis dan kita tak boleh pakai hadis. Lah, macam mana kita nak sholat, macam mana kita nak haji, macam mana kita nak buat yang lain kalau tak ada hadis? Jadi hal-hal yang sudah pasti, dan saya ingat itu sederhana. Dan Islam ini memang juga ya untuk ammatun nas. Jadi bukan itu yang yang sudah jelas lah, sesuatu yang mudah sebenarnya, tapi kemudian dipermasalahkan, dan tidak sesuai dengan human rights. Sekarang yang dijadikan kacamata untuk melihat Islam itu adalah human rights. Sebenarnya dalam pandangan saya, mengapa kita tak tengok human rights dari kacamata Islam? Kenapa kita tak diskusikan tentang apa manusia itu sebelum kita cakap masalah rights? Sebab kalau manusia dia yang liberal, ya